Oke, pertemuan kedua kali ini kita akan membahas tentang perubahan budaya. Perlu teman-teman tahu bahwa kebudayaan itu lahir karena memang manusia itu membutuhkan kebudayaan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Kita lihat zaman dulu misalkan masa manusia purba ya untuk mempertahankan hidupnya misalkan dengan cara berburu, kemudian meramu, menggunakan alat-alat yang masih tradisional atau sederhana. Kemudian seiring berjalannya waktu, zaman teknologi, manusia menggantikan alat-alat teknologi itu atau alat yang untuk bertahan hidup itu tentunya dengan inovasi, dan itu merupakan bagian dari manusia untuk mempertahankan hidupnya. Perubahan itu semua menunjukkan bahwa kebudayaan sifatnya dinamis, ya. Kebudayaan tersebut terus berubah, dan dinamika kebudayaan itu berkaitan dengan faktor perubahan yang berasal dari internal atau eksternal. Nah, makanya itu ada faktor pendorongnya, ya kan, di perubahan budaya itu. Kemudian ada kita juga akan membahas tentang dampak perubahan budaya. Ada negatif, ada positifnya. Juga ada dampak melemahnya nilai-nilai tradisional, dari mulai pengertiannya, ciri budaya tradisional, kemudian ada gejala melemahnya nilai tradisional. Oke, kita lihat yang pertama. Nah, faktor pendorong dari perubahan budaya itu biasanya kita lihat internal dan eksternal. Nah, internal itu penduduk. Kenapa penduduk? Ya jelas, peningkatan dan penurunan jumlah penduduk menjadi faktor penyebabnya timbul dinamika budaya. Makanya kalau pertambahan penduduk tidak mengukur stok makanan juga akan mengalami penderitaan. Nah, kecuali orang-orang yang memang manusia atau orang yang mampu mempertahankan hidupnya. Begitu juga sebaliknya. Jika ada penurunan penduduk misalkan akibat wabah ini misalkan. Nah, itu juga akan mempengaruhi sumber daya manusia, akhirnya akan mempengaruhi sistem dan struktur sosial masyarakat. Kalau di zaman sebelum pandemi kan ada urbanisasi dan lain sebagainya, perpindahan penduduk dari desa ke kota, kemudian dari transmigrasi dan lain sebagainya. Makanya perubahan budaya yang sekarang ini juga kan kita dibatasi untuk bepergian, untuk adaptasi dengan budaya-budaya baru, untuk menggunakan masker, kemudian untuk selalu cuci tangan, yang memang zaman dulu dianggap hal yang sepele dan sekarang itu kan menjadi hal yang wajib, itu juga salah satunya. Kemudian ada teknologi dan ada penemuan baru, misalnya bidang teknologi dan penemuan baru, oke lah, cara kita masak aja gimana gitu kan. Mungkin cerita nenek kakek kalian zaman dulu masak masih pakai tungku, sekarang kan udah pakai gas. Terus di tiap rumah sudah ada mesin pendingin, ada kulkas dan lain sebagainya. Kita lihat kehidupan teknologi sangat mendorong perubahan budaya kan. Belum lagi handphone yang menjadi sarana komunikasi dan informasi begitu cepat. Kemudian faktor pendorongnya ekonomi. Nah, itu awalnya memang ekonomi kan dilandasi dengan sistem perdagangan. Ya kan, tukar menukar barang, lambat laun menjadi luas dan terbentuknya pasar, terjadi interaksi antara konsumen, produsen dan lain sebagainya. Kemudian juga ada konflik dulu ya. Ada konflik pertentangan dalam masyarakat, ya mungkin terjadi satu atau dua orang atau antar kelompok. Mungkin
kalau dalam masyarakatnya mungkin ada yang terjadi pergeseran nilai budaya. Misalkan ada pertentangan yang terjadi antara golongan yang mempertahankan hukum atau mempertahankan tradisi atau yang ingin merombak dan lain sebagainya. Kemudian misalkan disebut ada revolusi. Terjadinya pemberontakan dan perang dalam suatu masyarakat atau bangsa mendorong timbulnya perubahan kebudayaan juga. Ini otomatis ya. Revolusi berakibat besar. Kemudian faktor eksternal yaitu alam. Kemudian pengaruh kebudayaan masyarakat lain, akulturasi dan difusi. Alam ini jelas. Alam ini menjadi bentangan yang menyebabkan faktor budaya. Orang yang hidup daerah pegunungan misalkan mengalami bencana, kemudian pindah ke dataran rendah dan kehidupannya bersawah. Atau sebaliknya ada yang hidup di laut kemudian ada musibah tsunami juga kan akhirnya pindah gitu kan. Jadi ada alam menjadi faktor eksternal yang kita tidak tahu. Atau ada bencana atau tidak gitu kan. Kemudian ada pengaruh kebudayaan masyarakat lain, jelas karena kita hidup bermasyarakat, makanya pengaruh kebudayaan masyarakat ini melahirkan adanya akulturasi dan difusi. Akulturasi ini pertemuan budaya, kontak budaya. Jadi budaya yang berbeda bertemu, akhirnya terjadilah perpaduan kebudayaan, ya. Kemudian ada difusi. Nah, kalau difusi ini proses penyebaran kebudayaan yang dilakukan oleh sebuah bangsa. Oke, kita lihat di sini selanjutnya dampak perubahan budaya ada positif dan negatifnya. Yang positif misalkan ada pendidikan maju, akhirnya melahirkan masyarakat yang kritis. Nah, kita lihat zaman dulu mungkin fasilitas atau alat ketika proses belajar mengajar ya kita pakainya papan tulis misalkan yang sederhana. Sekarang udah pakai spidol kan di kelas-kelas. Sebelum masa pandemi berlangsung kita udah melihat di kelas-kelas itu udah pakai spidol gitu kan, udah pakai whiteboard gitu kan. Nah sekarang berubah lagi nih, kita belajar udah tidak bertatap muka tapi melalui daring. Kemudian ada berpikir rasional, menjauhi irasional. Jadi berpikir rasional itu ya mistisnya akhirnya dikurangi. Kalau zaman dulu duduk di depan pintu itu pamali, katanya ada kepercayaan lamarannya balik lagi atau apa gitu kan, terus dan lain sebagainya. Kan sekarang akhirnya cuek aja, orang mau duduk depan pintu atau apa, di mana posisi nyaman ya duduk aja. Atau misalkan duduk di atas bantal nggak boleh gitu kan karena apa-apa gitu kan. Sekarang cuek aja, bahkan bantal-bantal banyak yang dijadikan alas duduk gitu kan. Kemudian faktor positifnya yaitu meningkatkan taraf hidup. Semua orang berpacu untuk meningkatkan taraf hidup entah melalui jalur pendidikan atau melalui peningkatan ekonomi dan lain sebagainya. Itu salah satu atau contoh dari beberapa dampak positif budaya. Lebih lengkapnya nanti ada di buku yang kalian pegang, menjadi buku pegangan kalian. Kemudian ada dampak negatif. Dampak negatif ini ada 3 yang saya sebutkan. Ada kesenian tradisional terdesak, kerja fisik dirubah menjadi mesin, pudarnya prinsip kekeluargaan lah. Kesenian tradisional ini terdesak akibat sudah bersaing dengan kesenian modern yang digandrungi oleh masyarakat kekinian. Ya, orang lebih tertarik melihat misalkan drakor dibandingkan ayo kita lihat wayang gitu dan lain sebagainya. Kemudian ada kerja fisik. Kerja fisik ini akhirnya diganti mesin. Zaman dulu orang membutuhkan tenaga manusia yang banyak untuk untuk bekerja. Tapi sekarang udah orang manusianya sedikit aja, tapi dengan adanya mesin akhirnya mengurangi jumlah tenaga kerja. Dan yang terakhir menjadi contoh yaitu dampak negatif dari perubahan budaya, misalkan pudarnya prinsip kekeluargaan. Orang itu udah
apes lah gitu kan. Jadi sikap individualismenya itu semakin tinggi gitu kan. Makanya wajar jika dampak melemahnya nilai-nilai tradisional itu nah ini misalkan ada individualisme, semuanya diukur dari individualisme, ada materialisme dari harta, dari segi ya matre, jadikan apa-apa ukurannya uang gitu kan. Nah, kemudian ciri-ciri budaya tradisional yang sudah kita lihat juga bahwa kalau budaya tradisional itu pasti ada komunitas, ada kelembagaan sosial, dan kemudian ada ikatan komunal, berarti orang lebih kuat ya secara komunal. Nah, dampaknya akhirnya budaya tradisional ini kan adalah ciri khasnya budaya suatu kelompok masyarakat gitu. Jadi budaya tradisional jelas adalah suatu kebudayaan yang hidup dan tumbuh berkembang di suatu daerah tertentu. Kalau menurut Pak Irwan Abdullah, definisi kebudayaan hampir selalu terikat pada batas-batas fisik dan geografis yang jelas. Dan contohnya misalkan yang masih berlangsung sampai sekarang, misalkan gampong, penyebutan kampung untuk di Aceh, huta di Tapanuli, kemudian penyebutan Banjar di Bali. Dan kalau kita lihat bahwa memang ya hanya akhirnya menjadi hal yang unik gitu, hanya wilayah-wilayah tertentu yang bisa mempertahankan nilai-nilai tradisional itu gitu. Demikian pertemuan tentang materi perubahan budaya. Sampai ketemu di pertemuan ketiga. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.